Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Dedi Andil Setiawan, Kepala Sekolah SMA N1 Paminggir. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini Pak? Waalaikumsalam Bu Umi. Alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan sehat. Semoga Bu Umi juga sehat. Alhamdulillah, amin. Maaf Bapak, sekali lagi saya mengganggu waktunya Pak. Saya akan mewawancarai Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus-kasus dilematika yang sama-sama benar Pak. Jadi pertanyaan saya, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau bujukan moral Pak? Ya, jadi untuk berkaitan dengan mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral ini, saya itu melihat dan memahami kasus yang ada itu seperti apa. Jadi saya harus bisa dulu memastikan terlebih dahulu jenis kasus yang saya jumpai. Seperti itu Bu. Oh ini Bapak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Baik Bu Umi, jadi kalau ada kasus-kasus yang berkaitan dengan dua kepentingan atau sama-sama benar itu, saya itu melihat dulu apakah kepentingan itu berkaitan dengan orang banyak. Nah, apabila itu berkaitan dengan orang banyak, sebelum mengambil keputusan itu saya akan memusyawarahkan dulu dengan manajemen sekolah, baik itu wakil kepala sekolah maupun wali kelas, baik itu juga wakasek kurikulum serta warga sekolah yang lainnya. Nah, kemudian setelah diperoleh keputusan, saya akan menjalankan sesuai dengan hasil keputusan rapat. Begitu Bu. Ini Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa Pak yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak? Tentunya untuk prosedur dalam mengambil keputusan itu tidak saya ambil langsung, saya memutuskan sendiri tidak, tetapi saya mengambil keputusan itu berkoordinasi dengan manajemen sekolah, antara lain wakasek kurikulum, kesiswaan, kemudian rekan sejawat lainnya. Seperti itu. Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Pak? Jadi menurut saya hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan itu adalah apabila semua lini yang terlibat dalam kasus tersebut itu dapat bekerja sama dengan baik Bu. Nah, kemudian sehingga dari kerjasama itu dapat mengambil sebuah keputusan yang dapat saya jalankan juga dengan baik. Oke. Terus Pak, ke berikutnya pertanyaan dari saya, hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika Pak? Ya, jadi bagi saya tantangan dalam mengambil keputusan itu salah satunya adalah keputusan saya yang bertentangan dengan sebagian warga sekolah. Nah, karena tentunya dari seluruh warga sekolah tidak semua itu tentunya sepakat dengan keputusan yang saya ambil. Nah, terus saya pun karena itu berkaitan dengan aspek moral, saya pun menegaskan dan memberikan pemahaman kepada warga sekolah agar bisa memahami hasil dari keputusan saya tersebut. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan Pak? Iya. Jadi untuk kasus-kasus tertentu itu saya menyesuaikan dengan kasus yang ada. Misalnya
kasus yang harus diselesaikan saat ini juga. Jadi saya harus dapat mengambil keputusan segera. Nah, begitu pula sebaliknya. Apabila itu sifatnya harus berkaitan dengan orang banyak, maka saya harus memusyawarahkan dengan pihak manajemen sekolah. Seperti itu. Ini Pak, ke berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika Pak? Ya, tentunya setiap keputusan itu kan saya selalu mengutamakan musyawarah. Nah, jadi hal ini menurut saya dari musyawarah itu mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Nah, manakala ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait, misalnya dengan lokasi kurikulum, kesiswaan, kemudian pembina OSIS, kemudian wali kelas, serta rekan sejawat lainnya. Sehingga dari koordinasi dengan manajemen ini dapat menjadi hal yang efektif dalam saya mengambil sebuah keputusan. Terakhir Pak, pertanyaan dari saya, untuk semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilematika Pak? Baik Bumi, jadi dalam melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam mengambil keputusan, maka saya itu banyak sekali masukan yang saya terima. Nah, sehingga untuk menguatkan saya dalam mengambil keputusan, saya meminta memusyawarahkan dalam bentuk rapat masukan-masukan tadi, sehingga saya dapat mengambil keputusan dan menjalankannya. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bapak. Demikianlah wawancara saya pada hari ini pada Bapak Dedi Andreas Setiawan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya salah dan hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Sama-sama, Bu Umi.